Oke, selamat pagi semua. Kami sudah sangat senang untuk dapat bergabung bersama-sama. Dan pada awal hari ini, saya ingin menyimpulkan sedikit dari pembahasan dan pertanyaan-pertanyaan yang lalu sebelum Ibu Enet akan melanjutkan bahan-bahan yang dia sudah siapkan. Jadi kita akan baca di dalam kitab Kejadian pasal 1 kering, ayat sedikit pun nggak ada lagi yang di HP itu juga. ada suara yang seperti eko. Oke, jadi di dalam Kejadian 1 ayat 26. Pada waktu Allah memang menciptakan manusia, Allah mempunyai rencana yang dia sudah rencanakan sebelum dunia diciptakan. Memang ada banyak ayat yang menceritakan bahwa Allah memiliki satu rencana kekal yang biasa kita sebut sebagai maksud abadi Allah. Dan di dalam rencana kekal atau maksud abadi itu, Allah sudah berencana untuk menciptakan manusia sebagai makhluk atau ciptaan yang paling mulia dari segala sesuatu yang diciptakannya. Dan kita membaca sedikit dari hal itu dalam Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia. Nah, pertama, saya mau menegaskan penggunaan kata kita di sini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita. Nah, kata Allah adalah kata Elohim. Dalam bahasa Semitik yang termasuk bahasa Arab, bahasa Ibrani, dan bahasa Aram, beda dengan bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa-bahasa yang lain, yang biasa ada tunggal dan jamak. Tapi bahasa Semitik beda. Ada tunggal, ada dual, baru jamak. Jamak hanya 3 lebih. Jadi pada waktu Allah menciptakan menggunakan kata Elohim yang adalah kata jamak. Itu sebabnya dari awal Allah Tritunggal, Bapa, Firman, Roh Kudus berencana bersama-sama. Dan di dalam ayat 26 ini adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang sedang bercakap-cakap untuk mengambil keputusan menciptakan manusia. Berfirmanlah Allah, Elohim, baiklah kita, bukan kami, bukan saya. Baiklah kita, jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi Allah Tritunggal bersama-sama Bapa, Firman, Roh Kudus sedang melaksanakan apa yang sudah direncanakan di dalam kekekalan sebelum dunia diciptakan. Jadi poin yang pertama yang saya ingin tegaskan adalah keberadaan manusia adalah hasil dari rencana kekal, maksud abadi. Dan ini bukan sesuatu yang kebetulan. Jadi Allah sudah mempunyai rencana yang luar biasa ini. Nah, ingat bahwa kita ini adalah makhluk. Kita adalah ciptaan. Jadi, Sang Pencipta yang menciptakan kita untuk tujuan Dia. Jadi, dikatakan di sini, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka, jadi manusia, dan kita akan melihat manusia itu adalah laki-laki dan perempuan, supaya mereka berkuasa. Nah, ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi dia menciptakan Adam dan Hawa, bukan Madam dan Hawa.
Jadi Allah sudah mempunyai rencana dari semula. Dan dia memberi Adam dan Hawa tugas. Ayat 28. Allah memberkati mereka, Adam dan Hawa. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi apa yang Allah sudah rencanakan sebelum dunia diciptakan adalah satu rencana ajaib, kekal, mulia, dan adalah hak dari Sang Pencipta. Dan dia menciptakan kita, saudara dan saya, laki dan perempuan, dia menciptakan kita dengan tugas yang sangat-sangat mulia. Tapi yang kedua yang saya ingin tegaskan di sini, ya, setelah bahwa Allah itu adalah majmuk, jadi dia Tritunggal, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Yang berikut adalah manusia adalah laki-laki dan perempuan. Tidak ada gender yang lain. Allah hanya menciptakan dua ini. Dan tugas yang dia berikan kepada mereka hanya dapat dilaksanakan bila mana ada dua gender ini. Kalau ada misalnya cuma Adam dan Hawa, tidak ada kelanjutan manusia. Jadi kita melihat bahwa Allah menciptakan mereka, dan Allah, ayat 28 lagi, yang pertama yang Allah berikan kepada mereka adalah beranak cuculah dan bertambah banyak. Nah, hal itu hanya dapat terjadi bila mana ada laki dan perempuan. Kalau Adam dan Hawa itu memang tidak ada kelanjutan. Nah, hal yang ketiga yang saya ingin tegaskan, dan ini sangat-sangat penting, ialah bahwa Allah berkata dalam ayat 26, dalam ayat 27, dia berkata beberapa kali ini, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita diciptakan menurut gambar Allah sendiri. Ini yang memberi kita identitas. Ini yang memberi kita harga. Karena kita sudah diciptakan sesuai dengan gambar. Dan di dalam gambar itu adalah karakter Allah, kekudusan Allah, kesempurnaan Allah, kemuliaan Allah, sukacita Allah. Semuanya itu ada termasuk ke dalam gambar dan rupa Allah itu. Dan kita diciptakan di dalam gambar dan rupa tersebut. Nah, di dalam 1 Korintus pasal 6, saya ingin membaca di situ juga. 1 Korintus pasal 6. Mulai dari ayat 9. Nah, masalahnya adalah setelah manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, kita jatuh ke dalam dosa. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dan itu membawa kerusakan pada gambar tersebut. Dan karena gambar itu sudah mengalami kerusakan, muncul tabiat-tabiat yang berlawanan dengan kehendak Allah. Misalnya ada orang yang disebut kleptomaniak. Ini adalah orang yang tidak bisa mengontrol diri, dia selalu mencuri. Nah, apakah dia yang lahir dengan kerusakan gambar itu berdosa karena ada kecenderungan itu untuk mencuri di dalam dirinya? Jawabannya adalah tidak. Dia hanya bertanggung jawab kalau dia tidak menaklukkan tabiat yang mengalami kerusakan itu kepada proses kemurahan Allah untuk dia dipulihkan ke dalam gambar yang sudah rusak itu.
Jadi karena dia lahir dengan kecenderungan untuk mencuri, itu bukan berdosa. Yang berdosa kalau dia bertindak sesuai dengan kecenderungan itu dan dia mencuri. Mencuri adalah berdosa. Bahwa dia sudah mengalami suatu kerusakan di dalam gambar dirinya, itu bukan dosa. Tapi apa yang kita perbuat dengan kerusakan itu yang akan menentukan apa itu dosa atau bukan dosa. Jadi di dalam 1 Korintus 6 mulai ayat 9, tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, jadi sebenarnya ini kita sedang berbicara tentang LGBTIQA+, transgenderisme dan seperti itu. Tapi perhatikan orang yang tidak adil tidak akan masuk kerajaan surga. Nah, mungkin orang ini sudah lahir dengan kecenderungan untuk tidak adil, untuk mengagungkan diri, untuk mementingkan diri di atas orang yang lain dan mungkin suka pilih bulu. Dia mungkin punya kecenderungan begitu. Apa itu berdosa? Bukan. Yang dosa adalah bila mana dia bertindak dengan tidak adil. Nah, itu sebabnya di sini dikatakan orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sama juga dengan pembohong. Allah berkata bahwa iblis adalah bapa segala bohong. Dan kita manusia semua sudah lahir dengan kecenderungan untuk bohong. Karena tabiat dari iblis, karena kita sebagai manusia yang disuntik dengan benih iblis karena kejatuhan Adam dan Hawa, kita semua ada kecenderungan untuk berdusta. Siapa di antara saudara tidak pernah berdusta? Ya, kalau saudara bilang, oh saya tidak pernah berdusta, itu mungkin dusta terbesar. Kita semua sudah berdusta. Ada kecenderungan. Kecenderungan untuk berdusta bukan dosa. Berdusta itu dosa. Karena kita melakukan tindakan yang berlawanan dengan Allah, kehendak Allah yang adalah kebenaran. Sama juga dengan benci. Yesus juga berkata iblis adalah bapa segala pembunuhan. Dan Yesus juga berkata kalau benci orang itu sama dengan membunuh. Siapa di antara saudara dan saya yang belum pernah membunuh orang? Jangan bilang, saya tidak pernah membunuh orang. Siapa tidak pernah membenci orang? Yesus berkata membenci sama dengan membunuh. Kita ada kecenderungan untuk membenci orang yang berlawanan dengan kemauan, kehendak, atau kesukaan kita. Apa itu dosa karena ada kecenderungan itu? Enggak. Tapi apa yang kita lakukan dengan kecenderungan itu? Kalau kita menolak kecenderungan itu dan menyerahkan dan mengaku kepada Tuhan, Tuhan, gambar-Mu di dalam aku sudah mengalami kerusakan. Saya mau datang kepada salib supaya Roh Kudus juga dengan darah Yesus menyucikan, menguduskan kehidupan saya supaya saya tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Nah, dilanjutkan di sini dalam ayat yang ke-9 itu. Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, perhatikan ayat 11. Paulus berkata kepada orang-orang Korintus, "Hei, dulu sebagian kamu begini." Ayat 11. Dan beberapa orang di antara kamu demikian dahulu. Tapi apa terjadi? Mereka datang kepada Kristus. Kecenderungan itu karena gambar Kristus di dalam kita sudah mengalami kerusakan.
satu-satunya yang sanggup untuk menyembuhkannya adalah Tuhan. Tapi apa kita mau tunduk kepada kecenderungan, atau kita mau tunduk kepada rencana kekal Allah yang sudah ada sebelum dunia diciptakan? Dia sang pencipta dan dia berhak untuk menentukan hal ini. Dan dia mau supaya kita hidup bersama-sama dengan dia. Tetapi harus terjadi kesembuhan atau pemulihan di dalam gambar kita yang sudah mengalami kerusakan tersebut. Jadi dikatakan dalam ayat 11, beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi diri disucikan. Jadi disucikan dari cabul, penyembahan berhala, berzina, banci, pemburit, pencuri, kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu, LGBTIQA. Kamu telah memberi dirimu disucikan dari semuanya itu. Kamu telah dikuduskan. Ini adalah kuasa dari Yesus. Ini adalah kuasa Roh Kudus. Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Jadi kalau kita mau disembuhkan dari kerusakan di dalam gambar kita, kita datang kepada Yesus. Dan bukan cuma sekali. Seperti Yesus berkata waktu dia mengajak kita untuk berdoa. Dia berkata, ketoklah, carilah, mintalah. Jadi ini tiga hal, untuk mengetok, untuk minta, untuk cari. Itu dalam bahasa Yunani, bahasa aslinya, bukan cuma sekali. Bukan cuma ketok satu kali, minta satu kali, cari satu kali, dan Tuhan tidak jawab. Enggak. Justru Yesus menggunakan tata bahasa Yunani yang berarti berulang-ulang. Minta, 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 minta. Cari, 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 cari. Ketok, 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 ketok. Sampai mendapat jawaban. Seperti teman saya, Henos. Buta. 20 tahun lebih dia berdoa. Ketok, ketok, minta, minta, cari, cari. Setelah 20 tahun, mujizat terjadi. Dia menjadi sembuh. Melihat. Dan saudara, kecenderungan apapun yang ada pada saudara. Kalau saudara cinta kepada Yesus, mau jadi seperti Yesus, mau dipulihkan di dalam gambar asli yang Tuhan sudah berikan untuk saudara. Saudara akan ketok, 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 minta, 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 cari, cari, cari. Saudara tidak pernah akan menyerah. Nah, di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 18 kita melihat proses ini di dalam pemulihan ke dalam gambar. Nah, dulu kita diciptakan sesuai gambar, tapi karena dosa, kecenderungan untuk segala jenis kedagingan sudah ada di dalam kita semua. Dikatakan dalam ayat 18, 2 Korintus 3:18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi firman Tuhan berkata, kita akan dipulihkan, disembuhkan. Jadi ada yang bertanya, oh saya punya kecenderungan ini, apa saya selamat? Kalau saudara cinta kepada Yesus, beriman kepada Yesus, dan tetap tinggal di dalam proses. Itu sebabnya Yesus berkata, angkatlah salib, pikulah salib, ikutlah aku tiap hari. Tidak berarti kita sempurna tiap hari, enggak. Tidak berarti kita tidak mengalami kejatuhan dan kegagalan sewaktu-waktu, enggak. Tapi kita tetap cinta, tetap datang kepada kaki salib.
Tetap minta supaya kemurahan, kasih karunia-Nya, dan Roh Kudus bekerja di dalam kita, supaya kita dipulihkan kepada gambar yang Tuhan sudah rencanakan dari semula. Selama kita hidup di dalam proses itu, kita tidak perlu khawatirkan keselamatan kita. Kita belum sempurna. Banyak pendeta masih berdusta. Banyak pendeta masih punya pikiran jahat. Apakah mereka kehilangan keselamatan? Tidak. Asal mereka selalu datang kepada salib. Sama juga dengan saya. Asal saya selalu datang kepada salib. Dan saya mengaku dosa. Tiap hari mengaku dosa. Tuhan, saya sudah berdosa kepadamu. Pikiran saya yang jahat. Tuhan, tolong sucikanlah saya. Sucikan saya di dalam darah-Mu. Roh Kudus, ubahkanlah pikiran saya. Supaya saya boleh menjadi sesuai dengan gambar yang Engkau sudah rencanakan dari semula. Hal ini adalah sangat penting. Jadi, kecenderungan bukan berdosa. Melakukan itu berdosa. Kita semua ada kecenderungan karena semua sudah ada kerusakan di dalam gambar. Tetapi di dalam Kristus, langkah demi langkah, kita dipulihkan. Disucikan oleh darah Yesus. Saya sangat senang dengan yang Rasul Paulus katakan di dalam 1 Yohanes pasal 1. 1 Yohanes pasal 1, 1 Yohanes pasal 1 ayat 1, pasal 1 ayat 7. Jika kita hidup di dalam terang. Nah, terang adalah kasih. Terang adalah kebenaran. Terang adalah keterbukaan. Jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia, sama seperti Yesus ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Sampai kita menjadi bersih. Sampai kita dipulihkan ke dalam gambar Allah. Jadi hidup di dalam terang. Jujur, terbuka, dalam kebenaran. Dengan mengaku, saya ada kecenderungan yang tidak sesuai dengan gambar. Saya sudah mengalami kerusakan. Tapi dengan saudara datang kepada Yesus dengan terus terang, dengan mengaku, kasih karunia diberikan. Proses itu tidak akan gampang, enggak. Mungkin pergumulannya berat karena seperti Yesus berkata, pikulah salib tiap hari. Tapi yang penting adalah apa kita mau seperti gambar rencana Allah yang kekal, maksud abadi. Apa kita mau kehendak Allah atau kita cuma mau ikut kemauan kedagingan? Kalau kita mau ikut kemauan kedagingan, proses itu tidak akan terjadi. Keselamatan tidak akan terjadi. Tapi kita harus berjalan terus di dalam kasih karunia, supaya darah Yesus terus menyucikan kita, dan menyucikan kita, dan menyucikan kita, dan menyucikan kita. Sampai akhirnya, semua kecenderungan itu sudah dihapuskan, dan kita dipulihkan 100% di dalam gambar dan rupa Allah yang adalah rencana kekal dan maksud abadinya. Saya harap bahwa hal ini akan menolong saudara-saudara dan akan memberi jawaban supaya kalian boleh menang bukan atas kecenderungan LGBTIQA saja, tapi segala kecenderungan, kesombongan, dosa yang dusta, mencuri, apa saja. Semua dosa adalah karena kerusakan di dalam gambar Kristus di dalam kita. Dan Tuhan Yesus mau supaya kita dipulihkan ke dalam gambar itu dan menjadi manusia seutuhnya.
Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Ibu Enet. Mau pakai PowerPoint. Jadi screen share. Shalom. Okay, so then. Hari ini kami akan lihat khusus tentang LGBT, khusus yang homoseks dan lesbian dan akhir zaman. Jadi kami sudah sebut apa maksudnya LGBTQIA dan kami sudah dengar dari Jeff jawaban untuk semua orang yang LGBT. Apa kata Alkitab? Dan yang kami sudah lihat itu bertentangan LGBT bertentangan maaf saya masih masalah di sini bertentangan dengan maksud Allah, bertentangan dengan hukum Allah, bertentangan dengan pengajaran Yesus, bertentangan dengan pengajaran rasul-rasul. Jadi kami sudah lihat kalau orang ikut kecenderungan LGBT, mereka berbuat dosa. Jadi juga sebagai Jeff berkata, LGBT melawan maksud abadi Allah dalam hal gender, karena Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Dalam hal perkawinan dan keturunan, karena hubungan antara laki dan perempuan adalah supaya beranak cucu dan bertambah. Dan bertentangan dengan kekudusan, karena Allah sudah menciptakan kita untuk kemuliaan dalam gambar dan rupanya. Jadi hari ini kita akan lihat bagaimana itu menjadi tanda akhir zaman. Dalam perjanjian lama kita lihat sejarah khusus imoralitas seksual dan homoseks pada zaman Nuh, pada zaman Lot, pada zaman hakim-hakim, dalam nubuatan Yesaya, dan dalam nubuatan Yehezkiel. Pertama, kita lihat imoralitas seksual dan perkawinan campur pada zaman Nuh. Yesus sudah berkata dalam Matius 24 ayat 37, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Jadi pada zaman Nuh mereka makan minum, kawin dan mengawinkan. Tapi itu kawin dan mengawinkan itu meleset dari rencana Allah. Itu melanggar rencana Allah. Sampai kepada hari mereka Nuh masuk dalam Batra. Dan Yesus berkata, demikianlah pulanya halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Seperti dikatakan dalam Kejadian pasal 6 ayat 2, anak-anak Allah melihat anak-anak perempuan manusia cantik-cantik, berbagai tafsiran tentang itu yang lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan itu siapa saja yang disuka. Jadi ada perkawinan yang salah. Apa bentuknya kami tidak tahu persis. Tapi ini juga bicara tentang perkawinan yang tidak sesuai dengan firman Allah.
itu terjadi pada zaman Nuh. Dan ketika Tuhan melihat itu, bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan, dia kirim air bah. Hukuman datang waktu manusia tidak hidup sesuai dengan kehendak dan maksud abadi Allah. Dan tanda zaman Nuh apa? Pelangi. Tanda orang gay apa? Pelangi. Yang kedua, kita lihat LGBT pada zaman Lot. Dan di Sodom ada orang homoseksual. Dalam Lukas 17, Yesus juga berkata, seperti terjadi di zaman Lot. Dan lagi, mereka makan, minum, membeli, menjual, menanam, dan menuai. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Jadi akan serupa zaman Nuh, perkawinan yang rusak dan kejahatan akan demikian juga seperti zaman Lot, di mana orang Sodom dikatakan dalam Kejadian 13 bahwa mereka sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Apa dosa terhadap Tuhan? Mereka melawan rencana Allah, mereka lawan maksud abadi. Udah lama ya nggak ketemu. Baru mulai. Antar dulu. Jadi yang 18 ayat 20, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan Tuhan mau lihat, dan dia berkata, baiklah aku turun untuk melihat apakah bagaimana di sana. Lalu dua malaikat kunjungi Lot. Ini Allah sendiri dalam bentuk dua malaikat, dia kunjungi Lot dan menyaksikan sendiri bagaimana keadaan di Sodom. Dikatakan sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom, dan perhatikan itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada terkecuali datang kepada rumah itu untuk menyerang dua malaikat itu. Jadi ini sudah sekarang itu sifat homoseks sudah mempengaruhi semua orang. Seperti saya katakan minggu lalu, waktu saya kecil, saya tidak tahu orang homoseks. Sekarang anak-anak saya, mereka ada banyak teman, ada banyak kenalan yang seperti itu. Ada perubahan dalam zaman. Mereka berkata, mereka orang Sodom berkata, bawalah mereka dua malaikat itu keluar supaya kami pakai mereka. Lalu Lot berkata, janganlah berbuat jahat. Lalu dia menawarkan dua anak perempuannya sendiri untuk diperkosa oleh orang Sodom. Tapi malaikat itu tarik Lot dan suruh dia pergi, dan dia pergi dari Sodom dan turunlah hujan api. Demikianlah Yesus berkata, halnya kelak pada hari di mana anak manusia akan dinyatakan. Sebelum datang hukuman Allah, kita akan lihat kejahatan akan memenuhi bumi ini. Ingatlah istri Lot. Jangan seperti dia. Cinta akan dunia. Mau kembali kepada cara dunia, makan, minum, kawin, mengawinkan. Kita adalah orang yang khusus, dipanggil untuk hidup kudus.
Yudas juga berbicara tentang dosa Sodom, percabulan, dan mengajar kepuasan yang tak wajar. Petrus berkata Sodom dan Gomora menjadikan suatu peringatan, ingat akan Sodom untuk mereka yang hidup fasik. Sodom dikatakan adalah orang yang mengikuti hawa nafsu. Sebab dan Lot dia sedih melihat dan mendengar perbuatan mereka yang jahat itu. Jadi kita lihat dalam 2 Petrus 2 ayat 9 nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang salah dari pencobaan. Dia sanggup melepaskan. Dan dia tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa dengan hukuman. 2 Petrus juga disebut tabiat Sodom. Mereka menuruti hawa nafsunya. Karena ingin mencemarkan diri, tubuh sendiri. Dan yang menghina pemerintahan Allah. Lalu mereka begitu berani dan angkuh. 6 dosa disebut. Menuruti hawa nafsu, ingin mencemarkan diri, menghina pemerintahan Allah, berani dan angkuh, sehingga mereka tidak segan-segan. Saya sudah tidak bisa lihat kata terakhir di sini di screen saya, tapi kita lihat 6 dosa di sini. Kalau pelangi itu 7 warna, kalau pelangi LGBT hanya 6. 6 adalah angka manusia. Ingatlah 6. Jadi jangan kita ikut hawa nafsu, mencemarkan diri, menghina pemerintahan Allah, dan lain-lain. Dan ingat juga 2 saksi yang akan datang dalam Wahyu 11 ayat 3. 2 saksi akan turun. Saksi dari surga akan turun ke bumi. Dan mereka akan menyaksikan kejahatan. Dan akan keluar api dari mulut mereka. Dan akhirnya dikatakan dalam Wahyu 11 ayat 8, mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar, itu Jerusalem. Yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir. Jadi Jerusalem akan ada sifat Sodom. 2 saksi akan turun lagi. Bukan kepada Sodom, tapi kepada Yerusalem. Yang disebut Sodom dan Mesir. Dan mereka akan dibunuh. Tapi mereka akan naik ke surga. Dan habis itu anak manusia akan datang. Seperti zaman Lot akan terjadi pada hari kedatangan anak manusia. Sekarang secara cepat waktunya singkat. Zaman hakim-hakim. Saya tidak akan bicara banyak tentang ini, tapi boleh baca sendiri Hakim pasal 21, di mana ada seorang masuk di kota yang namanya Gibea, di mana ada orang-orang dursila yang mereka datang dan mereka mau berbuat jahat, mereka mau memperkosa seorang laki-laki yang kunjungi Gibea. Dan juga anak perempuan ditawarkan, mereka tolak dan kejahatan besar terjadi. Inilah sifat pada zaman hakim di mana semua orang berbuat apa yang baik menurut pikiran sendiri. Jadi ada 3 contoh di dalam perjanjian lama tentang perkawinan yang tidak menurut firman dan tentang homoseks. Sekarang nubuatan Yesaya, dia berkata keadaan Israel sudah menjadi seperti Sodom dan Gomora. Yesaya 1 ayat 9. Kita kalau Tuhan tidak meninggalkan sedikit orang yang terlepas, kita sudah menjadi seperti Sodom dan Gomora.
Lalu dalam ayat 10 dikatakan, dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Ini pemimpin umat Tuhan di Israel. Yesaya 3 ayat 9. Air muka mereka menyatakan kejahatan mereka, dan seperti orang Sodom, mereka terang-terangan menyebut-nyebut dosanya. Tidak lagi disembunyikan. 50-70 tahun yang lalu disembunyikan. Sekarang disebut-sebut dengan terang-terangan seperti Sodom. Ini di Tel Aviv, Israel. Pride March. Sekarang lihat nubuatan Yehezkiel. Dikatakan bahwa dosa Sodom adalah kecongkakan, kesombongan. Bahasa Inggris, pride. Dan kalau orang homoseks yang sangat jelas mereka menyatakan mereka adalah orang yang penuh pride. Yehezkiel 16 ayat 49, lihat, inilah kesalahan Sodom, kecongkakan. Inilah dosa yang disebut kesalahan Sodom. Ini di Yerusalem. Demo pride di Yerusalem. Gaza sensational. Ini di Yerusalem. Dan kita lihat sekarang di mana-mana ada orang Sodom. Pride. Ini terjadi di seluruh dunia. Sekarang menguasai pendidikan di Amerika, di Australia. Dalam Amerika Serikat, 1 dari tiap 6 orang yang disebut generasi Z mengaku diri LGBT. Inggris, 1 dari tiap 5 pemuda mengaku diri LGBT. Dan LGBT sudah masuk gereja. Ada pendeta lesbian. Ini 2 pendeta di Calvary Baptist Church, Washington. Ini pendeta gay di Presbyterian Church, Amerika Serikat. Pendeta gay di Church of Scotland. Pendeta gay, Gereja Methodist. Pendeta transgender di Uniting Church, ini Sydney. Pasangan gay diberkati. Gereja Lutheran menerima pendeta homoseks dan lesbi. United Methodists. Konferensi mereka. Gereja dan transgender, kebaktian khusus diadakan untuk memberkati perubahan gender. Ini pendeta Joshua, dan ada pendeta LGBT. Joshua Harris, dia menulis 1 buku, I Kiss Dating Goodbye. Ini ditulis pada tahun 1997, saya pikir. Dan buku ini dipakai di Indonesia. Dan ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai buku yang menunjukkan bagaimana orang Kristen boleh hidup kudus. Joshua Harris tahun 2019 masuk di Vancouver Gay Pride March. Dan mereka sendiri sudah rubah Alkitab, the Queer Bible. Oops, maaf, harus pasang lagi. Microsoft sudah ada masalah, tidak suka presentasi ini. Jadi saya coba pasang lagi. Di slideshow.
Dan itu sudah kembali kepada semula. Jadi kami lihat dan cari. Sudah. Ya, Alkitab dilihat dari pandangan LGBT. Ini perkawinan orang lesbi. Saya pikir itu gambar yang cocok. Tapi Alkitab berkata tidak akan masuk ke dalam Yerusalem baru sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Jadi mengapa LGBT masuk gereja, masuk umat Tuhan? Saya pikir jawaban seperti minggu lalu kami juga sebut dalam Roma 1:19. Pertama, mereka menolak Allah. Kenapa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka? Sebab Allah telah menyatakan kepada mereka. Ini berbicara dengan orang yang kenal Allah. Sebab apa yang tidak nampak padanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya di dalam penciptaan dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Mereka menolak penciptaan. Lalu mereka, Roma 1:21, menolak kemuliaan Allah. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia. Mereka menolak hikmat Allah. Mereka berbuat seolah mereka penuh hikmat. Tapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menolak kemuliaan Allah. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran. Ini perubahan gambaran. Daripada gambar Yesus sekarang, mereka gambar Allah, mereka gantikan dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang. Karena mereka tidak lihat lagi sebagai diri sebagai gambaran Allah. Mereka menggantikan kemuliaan Allah. Mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati. Mereka akan kecemaran sehingga mereka saling mencemarkan tubuh. Mereka menggantikan kebenaran. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta. Dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya. Mereka menggantikan persetubuhan yang wajar, itu lesbi. Roma 1:26. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar. Mereka meninggalkan persetubuhan yang wajar, ganti dengan homoseks. Roma 1:27. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan untuk setimpal untuk kesesatan mereka. Dan kita sudah lihat dengan ini terjadi dengan penyakit AIDS. Lalu diserahkan Allah. Roma 1:28. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran yang terkutuk sehingga mereka melakukan apa yang tidak patut dan mereka penuh dengan rupa-rupa. Ini daftar ya. Dunia menuju kepada kejahatan, kelaliman, kejahatan, keserakan, dan kebusukan. Penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pemufat, penfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua. Dan Roma 1:32. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan hukum Allah
yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati. Mereka bukan saja melakukannya sendiri, tapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Jadi ada dua hal yang Tuhan sedang lakukan di dunia, dua hal yang sedang terjadi di dunia. Satu, makin jahat. Dan yang kedua, makin anugerah Allah akan nyata. Karena kalau dosa bertambah, anugerah juga akan bertambah dan akan dinyatakan. Jadi kita tidak melepaskan harapan. Kita sudah lihat bagaimana orang yang tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan menggantikan kemuliaan Allah, mereka menggantikan kebenaran Allah, dan mereka menggantikan persetubuhan yang wajar. Dan Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati akan kecemaran, kepada hawa nafsu yang memalukan, dan pikiran-pikiran yang jahat. Dan satu hal lagi, orang akan percaya dusta. 2 Tesalonika 2 ayat 9, kedatangan si penderhaka itu adalah pekerjaan iblis. Ini kedatangan antikristus sebelum dia datang dengan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib dan mujizat, dan dia akan datang juga dengan rupa-rupa tipe daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran. Jadi inilah sebabnya kita harus selalu bergantung kepada firman. Kita harus percaya firman. Kita harus mengasihi kebenaran supaya jangan kita disesatkan oleh apa yang sedang terjadi di dunia hari ini. Filsafat dunia. Apa yang dipikirkan adalah hikmat dunia. Apa yang dipikirkan adalah belas kasihan dunia. Kita harus pegang kepada firman Tuhan. Karena kalau tidak, itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Percaya laki-laki bisa jadi wanita, wanita jadi laki-laki. Boleh berpasangan laki-laki atau perempuan, boleh ganti-ganti. Ini semua adalah dusta. Jadi kalian adalah umat Allah. Sebab itu perbuatan-perbuatan yang cabul dan yang tidak senonoh ataupun keserakahan tidak patut ada di tengah-tengah kalian. Jangan sampai orang lain mempunyai alasan untuk mengatakan bahwa kalian berbuat demikian. Tubuh kita adalah untuk Tuhan. Inilah kehendak Allah. Pengudusanmu. Jadi kita ada banyak sebabnya orang LGBT keadaan mereka rusak. Tapi Tuhan sudah memanggil kita untuk menjadi kudus seperti Yesus di dalam gambarnya. Amin. Itulah yang kita rindukan. Jadi seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus. Itulah kerinduan kami. Amin. Oke, sampai di sini. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Anet. Wah, ini banyak sekali kebenaran-kebenaran yang bisa jadi bekal buat kita, Bu Anet. Ada pertanyaan sudah mulai masuk, Bu Anet. Saya bacakan dari Saudari Michelle, saudari atau ibu Michelle Alicia. Pertanyaannya begini, gerakan LGBTQIA+ adalah apakah itu sebenarnya agen propaganda? Ya. Adalah propaganda. Apakah itu sebenarnya bagian dari propaganda? Sama seperti gerakan pro-aborsi. Mungkin tujuan utamanya adalah agar pada akhirnya dunia pro dan pada penemuan cloning manusia. Manusia playing God. Alasannya supaya manusia tidak punah akibat kebebasan manusia menjalani aborsi dan LGBTQ
QIA ya. Mungkin bisa dijawab Bu Anet atau Bu Michelle mungkin bisa open mic supaya biar lebih jelas yang dimaksud dari pertanyaan ini. Silakan Bu Michelle. Selamat pagi, Ibu Anet, Pak Yusuf. Saya melihat kok kayaknya kalau kita dijalani semua, misalnya kan dunia sudah ini ya, kalau misalnya semua sudah menjadi LGBTQ, bagaimana mereka dapat bereproduksi gitu kan? Nggak bisa kan? Nah, otomatis kan kepunahan manusia bakal terjadi gitu. Dan dengan alasan itu untuk supaya tidak terjadi, maka ya dilegalkanlah cloning manusia. Dan kebetulan kan memang sudah ada yang mengklaim ya dari tahun 2002 juga ya bahwa sudah bikin cloningan manusia, tapi belum tidak bisa dibuktikan secara ilmiah gitu. Tapi maksudnya di situ sudah ada kecenderungan gitu, manusia playing God, merasa tidak butuh Tuhan untuk menciptakan manusia. Manusia tidak perlu Tuhan untuk menciptakan manusia gitu. Nah, itu kan juga kita bisa lihat ya dengan ya kecenderungannya itu, kesombongan itu, bahwa manusia tidak memerlukan Tuhan untuk bisa reproduksi manusia lain gitu. Yeah. Apakah ada sebenarnya LGBTIQ+ itu lalu aborsi itu adalah sebenarnya mereka adalah jalan menuju ke pengkloningan manusia itu, ya Bu Anet? Ya, Apakah seperti itu? Saya pikir inilah ya sebentuk kedatangan si pendurhaka itu. Menjelang kedatangan Antikristus, sebelum itu ada persiapan untuk kedatangannya. Sama seperti kita mau mempersiapkan diri untuk kedatangan Kristus. Roh Antikristus sedang bekerja untuk kedatangannya. Dan tujuannya adalah membinasakan manusia. Dia benci manusia. Jadi saya pikir ini salah satu gerakan untuk menghancurkan manusia. LGBT, aborsi, euthanasia, semuanya datang dengan roh yang sama untuk menghapuskan manusia, untuk menyatakan manusia lebih hebat dari Allah. Tidak perlu Allah, tidak perlu hukumnya, tidak perlu kebenarannya. Manusia adalah Allah sendiri. Jadi ya benar, inilah suatu kegerakan, satu propaganda untuk memanggil semua orang, semua manusia ikut akan itu. Yeah. Thank you, Miss Anet. Thank you so much. Iya, cukup jelas ya Bu Michelle ya. Bu Anet, ini ada lagi dari Ibu atau Bapak Lee ini ya. Pertanyaannya demikian, hampir 20 tahun saya jatuh dalam LGBT. Cara menang dalam Kristus agar bisa menang dari LGBT. Karena proses banyak saya lakukan untuk keluar atau menang dari LGBT, ya. Karena banyak materi, tapi secara tindak yang seperti apa supaya benar-benar bisa bebas dari LGBT. Karena psikologi pun sulit untuk menolong LGBT ini. Mungkin Bu Anet bisa memberikan pencerahan. Kalau misalnya, maaf ini Bapak atau Ibu Li, kalau ada yang mungkin kurang jelas dari pertanyaan yang saya bacakan, bisa langsung open mic aja untuk bisa lebih jelas yang dimaksud. Silakan. Oke, kayaknya bisa langsung aja Bu Anet, mungkin bisa dijawab yang ditangkap dari pertanyaan ini. Iya, ini jadi masalah besar di Australia. Kalau seorang mengaku diri sebagai LGBT, konselor-konselor tidak bisa coba mengubahkan mereka. Saya punya teman Kristen pelayan Tuhan yang dulu psikolog, tapi sekarang tidak
dia sudah keluar dari profesi itu karena kalau dia melakukan pekerjaannya sebagai psikolog dan dia memberi nasihat kepada orang untuk berubah, dia bisa dituntut di pengadilan. Jadi inilah sebagian dari kejahatan yang sedang terjadi di dunia. Jadi memang bisa diakui ini sulit. Tapi kita semua bergumul dengan dosa. Ya, betul? Dan seringkali ini sulit. Dan kita juga bertahun-tahun bergumul dengan dosa. Jadi jawabannya sebenarnya, kalau kita mengaku ini dosa, dan kita hidup dalam pertobatan dan iman, walaupun kita jatuh, kita bangkit lagi, percaya firman Tuhan, percaya anugerahnya, percaya bahwa dia sanggup, walaupun seperti bergumul. Ya, saya sendiri sebagai manusia tahu kelemahan saya. Itu kecenderungan dari kecil. Dengan saya mungkin dengan ketakutan. Saya bergumul dengan itu. Tapi saya percaya Tuhan sanggup mengubahkan saya. Dan walaupun saya jatuh lagi, menyerah kepada kelemahan saya tahu bahwa saya akan menang. Karena itu berjanji dari firman Tuhan. Jadi kita harus tetap percaya ya. Tetap berusaha. Kalau jatuh, dikatakan seorang benar jatuh 7 kali. Dia bangkit lagi. Dan kita yang penting, jangan tinggalkan firman. Jangan menyerah kepada dosa. Jangan berkata, ini mustahil. Dunia sudah berkata itu mustahil. Tapi Tuhan ahli di dalam melakukan yang mustahil. Dia sanggup. Dia mencintai kami. Dia mengenal pergumulan yang kita hadapi. Dan dia tidak akan menghukum kami asal kita tetap percaya. Orang benar akan hidup oleh percaya. Jadi biar jatuh lagi. Bangkit lagi, bangkit, Amen. Menang, kita menang dengan firman Allah. Mereka pada akhir zaman dalam Wahyu pasal 11, 12, 13, mereka menang karena darah anak domba yang menyucikan kita dari segala dosa dan perkataan kesaksian kami. Bahwa kita percaya dan mereka rela menyerahkan nyawanya kepada Tuhan. Jadi kita semua boleh jadi pemenang apapun dosa yang begitu gampang menyerang dan mengalahkan kita. Kita mau jadi pemenang. Ya. Amin. Terima kasih Bu Anet. Bagaimana Saudara Ali? Apa sudah cukup jelas? Kalau belum masih ada yang kurang bisa open mic. Oke. Kelihatannya sudah cukup jelas. Nah, satu hal yang tadi saya juga diingatkan, jangan lupa harus siap untuk dimuridkan ya. Karena kalau berjalan sendiri ya, itu susah. Kita perlu ada orang yang mendampingi kita memuridkan dan juga ada dalam komunitas yang benar. Atau teman kompak yang benar, harus keluar dari kumpulan yang memang punya kecenderungan dan biasa menikmati kecenderungan itu. Begitu ya Bu Anet ya? Betul, Mazmur 1, berbahagialah orang yang jalan di jalan dengan orang yang benar dan tidak jalan dalam jalan orang fasik. Mazmur 1 dan juga 1 Yohanes, kalau kita jalan dalam terang sebagai dia dalam terang, kita bersekutu satu dengan yang lain dan dari Yesus menyucikan kita. Jadi ya penting sekali itu. Iya, Ibu Lydia juga memberikan ayat bagus di Amsal 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Puji Tuhan.
Bu Anet, ada satu pertanyaan lagi dari Pak Alexander. Ya, pertanyaan demikian. Shalom Pak Jeff dan Bu Anet. Mau tanya, kenapa bisa sampai pendeta atau orang yang percaya Tuhan Yesus itu bisa dipikirannya bahwa LGBT itu tidak apa-apa? Apakah mereka berpikir bahwa hal itu tidak apa-apa dan tetap memperoleh hidup kekal selama ada darah Yesus yang telah menanggung segala dosa? Dan apakah Roh Kudus tidak berfungsi untuk menyadarkan mereka? Silakan Bu Anet. Ya, memang ada orang Kristen, ada pendeta yang pikir LGBT oke. Untuk saya mereka sudah memutarbalikkan ayat. Saya sudah baca apa yang ditulis oleh mereka dan memang mereka pakai Alkitab. Tapi mereka memutarbalikkan firman. Dan karena mereka tidak cinta akan firman Allah yang cukup jelas, ya seperti dikatakan dalam 2 Tesalonika 2, Tuhan izinkan mereka percaya dusta. Jadi ya, ini satu masalah yang besar dalam gereja akhir zaman. Kalau dulu-dulu tidak jadi masalah. Bertahun-tahun, selama 2000 tahun, jarang ini menjadi masalah. Baru zaman ini. Inilah satu tanda bahwa kita hidup pada akhir zaman. Yeah. Oke, Pak Alexander. Gimana? Apakah cukup jelas penjelasan dari Bu Anet? Silakan bisa open mic Pak Alexander kalau ada lagi yang mau ditanyakan. Nah, Bu Anet, silakan. Oke, Bu Anet berkaitan dengan pertanyaan Pak Alexander, saya juga tadi dia tergelitik nih mau tanya. Jadi sebenarnya kalau mereka itu bisa akhirnya membangun gereja untuk LGBT, biasanya mereka pakai ayat firman apa yang jadi istilahnya membuktikan bahwa mereka ini layak bergereja gitu. Biasanya ayat firman apa yang mereka pakai itu Bu Anet? Mereka berkata Allah mencintai semua orang. Ya, benar. Dia mengasihi semua. Tapi mereka berkata orang LGBT lahir seperti itu. Dan karena mereka adalah ciptaan Allah. Allah mencintai mereka sebagaimana mereka ada dan mereka tidak perlu berubah. Karena inilah kasih Allah. Mereka berkata, love is love. God's love is for everyone. Dan karena itu mereka tolak konsep dosa yang masuk dalam Adam dan Hawa. Dan mereka anggap LGBT itu adalah yang diciptakan Allah. Lalu mereka mutar balik banyak ayat juga. Jadi sebenarnya Bu Anet, kasih Allah itu sebenarnya seperti apa sih? Apakah yang sebenarnya sesuai dengan Alkitab? Kasih Allah adalah kepada orang yang percaya dan bertobat. Dia mengasihi semua. Tapi yang dituntut dari firman Allah adalah pertobatan. Untuk itu kita harus mengaku kita orang berdosa. Kita lahir dengan kecenderungan berbuat dosa. Saya lihat itu di dalam cucu saya sekarang. Tidak ada orang mengajar mereka untuk menuntut kehendak diri, tapi mereka lakukan. Tidak, dosa itu ada di dalam. Jadi untuk selamat harus mengaku saya orang berdosa dan saya percaya bahwa Tuhan dapat membenarkan saya. Jadi ya ini masalah dengan LGBT dan orang Kristen yang mereka rasa LGBT tidak salah.
Jadi mereka tidak terima apa yang dikatakan dalam firman Tuhan. Dan yang datang adalah pride, kesombongan. Dan ini ciri khas dari LGBT. Itulah pride. Mereka berbuat apa yang disebut Pride March di banyak kota di dunia. Inilah kesombongan. Dan seperti Roma 1. Mereka tidak mau terima kebenaran firman dalam pikiran, jadi mereka ditipu. Jadi itu sebenarnya mirip dengan sifatnya Lucifer ya. Pride itu memang dari sana ya, begitu ya Bu Anet ya? Itu asal usulnya. Asal usulnya ya. Iya, Bu Anet ada lagi pertanyaan dari Pak Ari Sutopo. Pertanyaan begini, Bu Anet, apakah anak yang sudah hidup dalam LGBT dan beribadah bisa berubah dengan doa orang tuanya, tapi sekalipun dia tidak ada niat untuk berubah. Jadi istilahnya, apakah mungkin kalau anak itu yang ada dalam LGBT belum punya niat berubah, tapi karena puasa doa orang tuanya dia bisa berubah? Benar begitu Pak Ari? Mungkin bisa di open mic kalau saya khawatir salah menerjemahkan. Oh silakan, silakan Bu. Iya, pakai HP suami. Ya, Iya. itu menyambung pertanyaan minggu kemarin kan saya ikut juga untuk anak teman saya ini. Karena kami sudah bawa dalam doa 15 tahun ya. Gitu, itu Bu. Ya, saya juga tahu orang seperti itu. Sudah bertahun-tahun mereka tetap berdoa. Jadi itu saja yang kita bisa lakukan dan kami percaya bahwa kalau ada doa seperti Elia, doa itu akan terjawab. Dan Yesus memberi contoh tentang seorang ibu, seorang janda yang datang kepada hakim dan dia menuntut dan menuntut dan menuntut dan dia cari supaya permintaannya dijawab. Lalu Yesus berkata, pada waktu anak manusia datang, apakah dia akan menemukan iman di atas bumi? Jadi, itulah iman yang dia cari. Jadi kami berdoa, kita berdoa untuk anak kami. Dan walaupun seperti tahun demi tahun lewat dan mereka tidak mau bertobat, kami tetap datang kepada Tuhan. Minta, ketok, sampai kami dapat jawaban. Jadi ya, orang benar akan hidup oleh iman. Iya, jadi pasti ya, karena Allah itu mengasihi. Gitu ya Bu ya, sudah cukup jelas ya. Jelas Pak Yusuf, terima kasih. Iya, Pak Freddy Sondak silakan, tadi sudah open mic, apakah mau tanya silakan bisa langsung. Terima kasih. Iya. Tante Anet, saya cuma mau tanya, bisakah materi tadi saya bisa dikirim lewat PDF? Karena tidak bisa tersimpan semua materi tadi yang sudah disajikan, supaya bisa dipelajari kembali. Oh, oke. Ya Pak Freddy, untuk materi yang hari ini dan juga minggu lalu ya, untuk rekaman videonya itu nanti ada di YouTube ya. Untuk yang materi minggu lalu itu sudah saya taruh di room chat ya. Nanti minta tolong dari Yuni atau panitia boleh tolong taruh lagi di room chat ya untuk link YouTube-nya yang minggu lalu. Nah untuk yang hari ini nanti mungkin sekitar 3-4 hari ke depan juga sudah ada lagi di YouTube ya, YouTube Abalov KTC JGC. Sedangkan untuk materi untuk presentasinya PDF-nya Bapak Ibu yang termasuk Pak Freddy yang ingin memiliki bisa kirim nama dan nomor WA kepada Saudari Yuni di room chat ini secara direct message ya. Nanti Yuni akan mengirimkan ya via WA dalam format PDF-nya. Begitu Pak Freddy? Oke, makasih Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati ya. Nah, memang Bu Anet, ini masalah tipuan iblis itu yang menjadi masalah ya soal LGBT ya Bu Anet ya. Nah, di dalam
apa yang Bu Anet selama ini dan juga Pak Jeff hadapi, sebenarnya tipuan, kalau tadi kan pendeta mendirikan gereja LGBT, mereka pakai dasar firman itu. Tapi kalau buat orang yang menjadi pengikutnya, ya, yang membuat mereka itu paling sulit untuk mau melepaskan, ya, kecenderungan itu, biasanya apa sih tipuan paling besarnya, Bu Anet? Saya kira tipuan itulah bahwa melakukan LGBT itu adalah sesuatu yang benar. Dan mereka diberi contohnya Daud dan Jonathan. Mereka punya pertemanan, dikatakan Daud sangat cinta akan Jonathan dan Jonathan cinta akan Daud. Dan mereka, oh itu mereka gay. Tapi itu sama sekali adalah dusta. Karena kalau mereka gay, mereka akan dibunuh di Israel pada zaman itu. Jadi karena orang masuk gereja, mereka dengar itu, mereka berkata, oh saya gay. Saya seperti Daud dan seperti Jonathan. Lalu mereka dengar di gereja bahwa Yesus menyembuhkan seorang gay. Mereka mutar balikan fakta dalam sejarah dan pakai kata-kata Yunani untuk meyakinkan orang bahwa ada orang yang disembuhkan oleh Yesus yang gay. Lalu mereka tambah, oh ada dua wanita yang saling mencintai sama sendiri ya. Sudah tahu ya, Ruth dan Naomi. Lesbi. Itu sekali lagi. Kalau itu terjadi, mereka akan dibunuh, akan dirajam batu. Pada zaman itu. Karena firman Allah begitu jelas, tidak ada kekacauan. Sebab di zaman ini sangat kacau pikiran masyarakat. Pada zaman itu masyarakat sudah tahu dengan jelas. Jadi pakai hal-hal seperti itu untuk menipu orang. Pakai firman Tuhan. Sama seperti iblis pakai firman Tuhan untuk menggoda Yesus, ya. Jadi kita perlu tahu firman dan juga dipimpin oleh Roh dan jangan ditipu. Iya, terima kasih Bu Anet. Memang iblis itu paling pinter ya. Tapi kita karena pimpinan Roh Kudus ya, karena Roh Kudus yang akan sanggup tolong kita, Bu Anet ya. Sanggup. Ya, ya silakan masih ada waktu tersisa. Kalau Bapak Ibu yang mau langsung bertanya bisa open mic ya. Saya berikan kesempatan bisa langsung open mic yang mau bertanya. Ada kepada Bu Anet? Oke, kelihatannya cukup jelas ya. Nah, Bu Anet silakan bisa memberikan kesimpulan dari dua pertemuan ini berarti ya, dari minggu lalu dan juga yang hari ini. Oh maaf, ada Bu Anet, ini ada satu nih baru masuk ya. Oke, oh bukan, ini mohon bantuan doa. Oke, saya bacakan aja Bu Anet ya. Dari Anda Resta ya, begini tulisannya, kekuatan doa yang mampu membuatku dan keponakan keluar dari cengkraman maut LGBT, puji Tuhan. Dan mereka punah dengan sendirinya. Nah, mohon bantuan doanya supaya kami sembuh dan pulih. Ya, Bu Anet, Pak Jeff, Pak Yusuf, ya tentu kami doakan. Supaya kami dilindungi dan dibentengi dari roh kegelapan LGBT, khususnya keponakan yang berangsur pulih dan mulai hidup normal dan sedang menjalankan kehidupan terbaiknya saat ini, meskipun sudah terdiagnosa HIV. Mohon doanya supaya benar-benar sembuh dan pulih. Amin. Mungkin Bu Anet bisa kasih kekuatan buat keluarga ini, Bu Anet, silakan. Ya, kami berdoa dan kami percaya Tuhan sanggup. Dan jangan lupa untuk bersekutu di dalam komsel
dengan anak-anak Tuhan yang lain karena kita menerima kekuatan dari teman-teman yang sekitar kami. Berdoa bersama, minta pertolongan mereka. Minta mereka memberi nasihat dari firman dan doa supaya kamu dikuatkan. Dan kami percaya firman Allah benar. Tapi kita harus lewat banyak percobaan. Lewat banyak ujian. Firman Allah jelas. Kita akan masuk kerajaan Allah lewat banyak percobaan, kesusahan. Dan kita semua menghadapi perjuangan. Jadi saya berpikir tentang 7 gereja pada akhir zaman. Wahyu 2 dan 3 ada 7 gereja. Semua ada kekurangan, semua ada perjuangan. Yang menang, yang menjadi gereja Tuhan Yesus Kristus adalah mereka yang menang. Tidak ada kemenangan tanpa peperangan. Jadi dalam peperangan ini dengan penguasa-penguasa di dunia, kita lawan iblis, kita lawan roh-roh jahat, kita lawan kecenderungan hawa nafsu, kelemahan fisik, kelemahan dalam jiwa dan pikiran. Ini memang perjuangan. Jadi terus berjuang dan percaya kalian akan menang. Amin. Amin. Oke, silakan Bu Anet bisa memberikan kesimpulan buat 2 pertemuan ini. Silakan Bu Anet. Ya, kesimpulan, kalau maksud abadi Allah itulah supaya kita semua menjadi segambar dan serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Tujuan Tuhan adalah supaya kita terpelihara pada hari kedatangannya sempurna tubuh, jiwa, dan roh. Jadi kita harus selalu memandang kepada Yesus. Dia yang memulaikan sesuatu yang baik di dalam kita akan menyudahkannya, akan membawa kepada kesempurnaan. Kita ada dalam perlombaan untuk mencapai garis terakhir, yaitu kesempurnaan, menjadi seperti Yesus. Mungkin kita sebelum capai itu, sebelum tiba di saat itu, kita akan mati. Dan kita akan masuk hadirat Tuhan dan menunggu hari kebangkitan. Tapi sampai saat itu, sampai saat kita mati atau sampai saat Yesus datang kembali, kita selalu memandang kepada Yesus dan lari dengan tujuan. Jadi itu sangat penting bahwa kita punya tujuan, bukan untuk jadi kaya, makmur, senang, tapi tujuan menjadi seperti Yesus. Dan kalau kita punya sikap yang begitu, dan tiap hari hidup di dalam roh, hidup dalam doa, hidup dalam persekutuan satu dengan yang lain, dipimpin oleh roh, kita akan mencapai tujuan itu. Dan untuk yang LGBT, tahu, itulah dosa. Tapi itu bukan dosa yang tidak bisa diampuni. Kita semua adalah orang berdosa, tapi kita berjuang. Kita berjuang dan kita tetap hidup dalam iman dan pertobatan. Ingat kita dibaptis. Kalau LGBT sudah dibaptis, mereka sudah dibaptis ke dalam kematian Yesus. Jadi sifat mungkin dari lahir, sifat mau menjadi LGBT itu sudah dikuburkan. Dan orang yang dibaptis bangkit untuk hidup di dalam kekudusan. Jadi walaupun itu jadi perjuangan, tetap percaya. Ada kuasa di dalam kematian Yesus. Ada kuasa di dalam kebangkitan Yesus. Adalah kuasa
yang akan menyanggupkan kita semua, LGBT atau tidak, untuk menang. Dan juga jangan lupa, waktu Yesus ada di bumi ini, dia berkata, berbuat suatu hal untuk ingat saya. Apa hal itu? Satu hal saja, sederhana. Dia berkata, ambillah cawan, ambillah roti. Inilah darahku, inilah tubuhku. Makan dan minum, dan kamu akan menerima kehidupannya. Jadi saya juga anjurkan, jangan lupa datang ke meja perjamuan kudus. Disitulah ada pengampunan untuk segala dosa. Disitulah ada darah yang menyucikan dari segala dosa. Di situ kita makan dari hidup, minum dari kehidupan dari Yesus. Dan makin hari, makin kita akan diubahkan. Ini juga makanan sehari ya. Jangan cuma makan nasi, makan firman. Tiap hari, pagi, siang, malam, makan firman, makan. Itu akan jadi kami kuat untuk menghadapi percobaan. Jadi ada jawaban untuk LGBT. Kami tidak usah takut akan dosa. Tidak usah takut akan iblis. Dia akan dihancurkan di bawah kaki kami. Dosa akan dikalahkan. Iblis akan dikalahkan. Dan kita akan jadi pemenang. Amin.